Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika zaman Alexandria. Pada zaman Alexandria ini, ada beberapa tokoh yang terkenal. Yang pertama itu ada Euclid, Archimedes, Eratosthenes, Apollonius, Aristarchus, Hipparchus, Menelaus, Ptolemy, dan Heron. Baik, yang pertama itu adalah Euclid. Euclid ini merupakan seorang matematikawan yang mengembangkan sistem aksioma geometri yang konsisten dan menulis karya terkenal berjudul Elemen. Kontribusinya meliputi pemikiran geometri, aksioma Euclid, pemikiran logis, dan warisan matematika yang penting hingga saat ini. Euclid menulis sekitar 12 buku yang terdiri dari bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan musik. Tetapi dari seluruh karyanya itu, yang paling terkenal adalah The Element. Buku Elemen adalah karya yang sangat populer di mana sejak dipublisir pada tahun lebih kurang 300 sebelum Masehi, masih digunakan orang dan diakui sebagai karya besar yang dan tidak ada tandingannya. Buku Elemen bukanlah sekedar rangkuman dari pengetahuan geometri saja, melainkan adalah buku-buku pengantar yang meliputi semua matematika elementer, yaitu bilangan aritmatika, geometri atau bidang data dan ruang, dan aljabar. Tidak semua isi elementer ini adalah karya asli ataupun penemuan Euclid sendiri, tetapi merupakan kumpulan dari hasil-hasil karya matematik matematiwan di mana 6 buku pertama berisikan geometri bilangan elementer, buku ke-7 sampai 9 berisi teori bilangan, buku ke-10 mengenai solid geometri. Setelah didefinisi, Euclid memberikan 5 dalil dan 5 aksioma, di mana Euclid tidak menjelaskan perbedaan antara dalil dan aksioma. Kelima dalil itu adalah yang pertama, melalui 2 titik dapat dibuat sebuah garis. Yang kedua, dalam satu garis lurus dapat dibuat tak terhingga banyaknya garis-garis lurus secara kontinu. Yang ketiga, suatu lingkaran dapat ditulis dengan sembarang titik pusat dan jari-jari tertentu. Yang keempat, semua sudut siku-siku adalah sama. Yang kelima, apabila suatu garis memotong dua garis lainnya dan membuat sudut dalam kedua garis itu jumlahnya lebih kecil dari dua sudut siku-siku. Berikutnya yaitu ada 5 aksioma. Yang pertama, suatu suatu sama dengan yang lainnya adalah sama satu sama lainnya. Yang kedua, apabila yang sama ditambahkan dengan yang sama, maka sisanya adalah sama. Yang ketiga, sesuatu yang serupa dengan lainnya adalah sama satu sama lainnya. Dan terakhir, keseluruhan lebih besar dari sebagian. Dengan menggunakan dalil aksioma ini, Euclid mencoba mendapatkan 465 proporsi dalam elementer. Secara ringkas, isi elementernya yaitu buku 1 berisi geometri seperti apa yang dipelajari di sekolah menengah sekarang, termasuk teorema kesebangunan segitiga. Dari 48 proporsi yang terdapat dalam buku 1 ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Proporsi 1 sampai dengan 26 pada umumnya berhubungan dengan sifat-sifat segitiga, di mana termasuk di dalamnya teorema kesebangunan. Proporsi 27 sampai dengan 32 adalah berhubungan dengan teori mengenai kesejajaran dan pembuktian bahwa jumlah sudut-sudut suatu segitiga adalah sama dengan sudut lurus. Proporsi 33 sampai 48 adalah berhubungan jejar genjang, segitiga, serta bujur sangkar. Khusus untuk proporsi 47 dan 48 mengenai teorema Pythagoras tidaklah seperti yang terdapat dalam buku teks sekarang yang cukup sederhana. Lanjut yang kedua itu Archimedes. Archimedes adalah ilmuwan Yunani kuno terkenal karena penemuan dan kontribusinya di matematika, fisika, alat pertahanan kota, dan mesin, namun ia tidak diakui di zamannya. Setelah Euclid muncul beberapa matematiwan
Yang terkenal pada umumnya adalah guru besar atau alumni dari Universitas Alessandria. Di antara matematisian besar ini adalah Archimedes. Archimedes dilahirkan kira-kira pada tahun 267 sebelum Masehi di Syros, Sicilia, dan juga meninggal dunia pada umur sekitar 75 tahun. Archimedes adalah anak dari seorang astronomer. Oleh karya itu, Archimedes juga memiliki pengetahuan dan reputasi yang lumayan di bidang ekonomi. Archimedes banyak menulis buku tentang matematika dan fisika. Sebagian besar dapat ditemukan dalam bidang Archimedes menulis keseimbangan bidang-bidang. Yang kedua itu tubuh-tubuh yang merampung. Dan beberapa karya-karya Archimedes diantaranya ada On Spiral, The Method, On the Sphere and Cylinder, On Condia and Sphere, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Eratosthenes. Eratosthenes berasal dari Cyrene, pantai selatan dari Laut Mediterania. Sebagian besar dari masa mudanya dihabiskannya di Athena. Kemudian pada umur sekitar 40 tahun, Eratosthenes diundang oleh Raja Ptolemy III dari Mesir datang ke Alexandria untuk menjadi guru anak-anaknya dan sekaligus menjadi kepala perpustakaan universitas. Dalam bidang matematika, Eratosthenes terkenal dengan penemuannya tentang bagaimana menemukan bilangan prima yang terkenal dengan nama saringan Eratosthenes untuk menemukan atau menentukan bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari 100. Misalnya, Eratosthenes melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula disusun suatu barisan bilangan asli dari 1 sampai 100. Yang kedua, pertama kali dicoret bilangan 1 karena 1 bukanlah bilangan prima. Langkah yang ketiga, bilangan 2 adalah bilangan prima, maka semua kelipatan 2 dicoret karena bukan bilangan prima. Langkah yang keempat, bilangan 3 adalah bilangan prima, maka semua kelipatan 3 dicoret. Dan yang terakhir, bilangan 5 adalah bilangan prima, maka semua kelipatan 5 dicoret. Baik, tokoh yang keempat yaitu Apollonius. Apollonius dilahirkan di Perga, terletaknya di Antalya, Turki. Diperkirakan Apollonius lahir pada tahun 262 sebelum Masehi, yaitu sekitar 25 tahun lebih muda dari Archimedes. Pada waktu yang masih muda, Apollonius belajar di Alexandria dengan murid-murid Euclid. Kemudian untuk beberapa lamanya mengajar di Universitas Alexandria. Karya Apollonius di bidang matematika adalah Onyx, Virginia, Palnelloci, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada Aristarchus. Aristarchus sudah mengetahui bahwa dalam suatu lingkaran yang diketahui rasio dari besar lingkaran dengan tali busur semakin bertambah kecil apabila sudutnya berkurang dari 180 derajat sampai 0 derajat dan akan mempunyai limit sama dengan 1. Selanjutnya yaitu Hipparchus. Sekitar tahun 140 sebelum Masehi, Hipparchus dan Picai menyusun tabel trigonometri sehingga dia dinamakan Bapak Trigonometri. Hipparchus adalah orang yang pertama membuat tabel mendetail untuk setiap derajatnya. Hipparchus menggunakan tabel dalam perhitungan-perhitungan astronominya, tetapi tidak diketahui dari mana Hipparchus mendapat sumber-sumber aslinya dari tabel ini. Hipparchus adalah figur transisi astronom Babilonia, di mana astronomi Babilonia sudah sangat maju semenjak sekitar tahun 270 sebelum Masehi. Kontribusi Hipparchus yang utama dalam bidang astronomi adalah pengorganisasiannya tentang data-data
yang diperoleh dari Babilonia, kemudian memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Kontribusi yang lain dari Hipparchus adalah membagi sudut lingkaran atas 360 derajat yang berguru dalam menyusun tabel tali busurnya. Kemudian, kemungkinan Hipparchus memperolehnya dari Hipparchus yang terlebih dahulu membagi lingkaran atas 360 bagian seperti yang sudah dirintis oleh astronomi Babilonia. Karya Hipparchus ini terdiri dari 12 buku yang berhubungan dengan kontribusi tali busur, tapi sayangnya semua karya ini tidak dapat ditemukan lagi. Yang ada sekarang hanyalah dalam bentuk komentar-komentar dari matematika sesudahnya. Baik, selanjutnya yaitu Menelaus. Menelaus memiliki karya yang berhubungan dengan tali busur dalam lingkaran yang terdiri dari 6 buku. Karya lainnya yaitu tentang matematika dan astronomi adalah Elements of Geometry atau unsur-unsur geometri, dan Spiritia terdiri dari 3 buku. Buku pertama membicarakan tentang dasar dari segitiga bulat yang analog dengan buku 1 Elemen Euclid tentang segitiga-segitiga pada bidang datar. Dalam buku ini terdapat suatu teorema bahwa dua segitiga bola adalah sama dengan sebangun apabila sudut-sudut yang sepadan adalah sama. Buku kedua berisi tentang aplikasi dari geometri bola untuk fenomena-fenomena astronomi. Buku ketiga berisi teorema yang sekarang dikenal dengan nama Teorema Menelaus tentang tali busur dalam lingkaran. Baik, tokoh yang ke-8 yaitu ada Ptolemy. Ptolemy dari Alexandria, karyanya Mathematical Syntaxis adalah karya yang paling terkenal dalam zaman Yunani di bidang trigonometri. Buku Mathematical Syntaxis 1 atau kumpulan matematika ini terdiri dari 13 buku yang disusun berdasarkan tulisan Hipparchus. Buku karya Ptolemy ini merupakan karya dalam bidang astronomi yang terbesar di zamannya, melebihi semua karya penulis-penulis lainnya, sehingga karya ini oleh komentator disebut magis atau yang terbesar dan translator. Teorema Ptolemy menunjukkan rumus trigonometri. Jika sin A tambah B sama dengan sin A cos B dikurang sin A sin B. Sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Jika cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Jika cos A dikurang B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A dikali sin B. Selanjutnya yaitu Heron. Heron adalah matematikawan Yunani kuno dan insinyur yang aktif di kota kelahirannya yaitu Alexandria, Mesir Romawi. Ia dianggap sebagai eksperimen terbesar kuno dan karyanya merupakan perwakilan dari tradisi keilmuan Yunani. Heron terkenal dalam sejarah matematika karena rumusnya di mana A, B, C adalah segitiga dan S adalah setengah jumlah segitiga sisinya. Walaupun rumus ini sudah dikenal oleh Archimedes sebelumnya, tetapi rumus ini baru didemonstrasikan atau dibuktikan oleh Heron pada buku Netrika. Karya Heron, Netrika ini sama halnya dengan metode di karya Archimedes, menghilang lebih kurang 18 abad. Barulah ditemukan kembali di Konstantinopel dalam suatu naskah yang ditulis sekitar tahun 1100 di dalam buku Netrika yang terdiri dari 3 buku. Ada buku pertama berisi tentang luas bujur sangkar, 4 persegi panjang, segitiga trapezoid, segi banyak beraturan, dan lain sebagainya. Buku kedua berisi tentang pengukuran isi kerucut, silinder, jajak genjang, prima,
kerucut terpancung, dan lain sebagainya. Buku ketiga berisi tentang pembagian luas satu bagian dengan bagian lainnya. Ada beberapa karya-karya dari Heron. Yang pertama itu tentang geometrika, dioptret, kartometrika, dan pneumatics. Jadi itulah tokoh-tokoh pada zaman Alexandria. Jadi dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya zaman Alexandria merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah matematika. Pada zaman ini, banyak karya yang dibuat oleh para ahli matematika terkenal seperti Euclid, Archimedes, Eratosthenes. Mereka mengembangkan konsep-konsep matematika yang masih relevan hingga saat ini, seperti geometri Euclid, hukum Archimedes, dan penemuan Eratosthenes tentang bidang bumi, tentang keliling bumi. Perkembangan matematika pada masa tersebut juga terjadi karena adanya perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria menjadi pusat pengaruh dan tempat bertemunya banyak ilmuwan dan filosof. Jadi, sekian tentang penjelasan mengenai materi zaman-zaman pada zaman Alexandria. Jadi, itulah sejarah dari sejarah matematika pada zaman Alexandria.